Halo semuanya, selamat datang di channel Pendidikan Otomotif Nasional. Nah, kali ini nggak biasa nih, karena biasanya around the world itu, ya memang around the world itu keliling dunia. Kita tahu, karena kalau kalian cari Google Translate pun juga begitu jawabannya. Karena kan biasa around the world itu kan terakhir itu video yang di Thailand ya, iklan-iklan mobil yang ada di Thailand. Jadi kayak apa sih namanya? Nama-nama mobil apa saja sih yang ada di negara tertentu. Kayak misalnya yang pertama itu kan video trailer dari channel ini ya, iklan dari nama-nama mobil yang ada di Indonesia. Terus yang kedua ada di Malaysia, yang ketiga di Thailand. Tapi ini cuma mobil-mobil yang masih dijual hingga saat ini, bukan yang udah discontinue alias yang udah nggak dijual lagi ya. Tapi kali ini kita around the world-nya bukan bikin iklan, tapi kita akan membahas mobil yang ada di Asia Selatan. Apa itu? Kita ke India dulu. Jadi kita akan membahas suatu mobil yang lucu, yang imut, yang wah, saya suka sih bentuknya. Apalagi kalau warna oranye itu dia cantik banget. Makanya saya sekarang pakai baju oranye, bukan kayak tahanan gitu ya. Tapi cuma pengen biar serasi aja gitu loh sama warna mobil yang saya suka itu. Ya kayak Xpander Cross lah kalau warna oranye saya suka gitu. Nah, apa itu mobilnya? Karena kita hari ini akan mereview Suzuki Espresso, bukan es batu. Ya, jadi saya pertama kali tahu espresso ini itu dari medsos Instagram ya. Dan kalau kalian cari Suzuki Espresso, itu kalau misalnya kalian tinggal di Indonesia ya, kalian lihat itu banyak orang-orang Indonesia yang sudah membuat video tentang espresso ini. Karena mungkin pada ngarepin masuk ke Indonesia, sama seperti saya khususnya karena ini mobil tuh lucu gitu loh. Pantas gitu masuk ke Indonesia ya. Apalagi ini bisa dibilang ini mirip-mirip sama LCGC mesinnya ya. Tapi mesin akan kita bahas nanti, karena kita akan bahas dulu kenapa bisa ada espresso ini muncul di India. Ini kenapa gitu loh. Mari kita bahas sejarahnya. Nah, jadi Maruti Suzuki India Limited, nah itu nama anak perusahaan Suzuki kalau di India ya, kalau kalian nggak tahu nih. Nah, itu dia ngeluncurin espresso di India tentunya, dan dimanufaktur di kota Manesar. Kota Manesar itu salah satu kota yang ada di negara bagiannya India, namanya Haryana kalau nggak salah. Nah, espresso ini diluncurkan untuk ini apa namanya, mengisi pasar gitu. Kayak misalnya Sienta itu kan dia ngisi pasar antara Avanza sama Innova kan. Nah, kalau si espresso ini dia mengisi pasar di bawahnya Wagon R, tapi di atasnya Suzuki Alto ya gitu. Dan juga dia merupakan penerus ya dari si Maruti Suzuki Alto K10. Beda cerita ya kalau misalnya Suzuki Alto yang di Jepang itu beda, karena ini diproduksi oleh Maruti Suzuki, jadi modelnya beda. Dan mobil ini diproduksi untuk model Oktober 2019 sampai sekarang. Nah, tapi dia itu pakai platform yang sama dengan R3 XL7, kalau di India itu namanya XL6 ya, karena dia 6-seater, sama Suzuki Swift ya. Jadi dia satu platform gitu loh sama mereka. Jadi kira-kira seperti itu aja sejarahnya, nggak ada yang banyak lagi, karena dia cuma baru dapat satu generasi aja ya. Ya jelas karena dia baru diluncurin sekitar 2 tahun yang lalu ya. Saingan espresso ini kira-kira itu bersaing dengan Datsun Redigo. Kalau kalian nggak tahu, ini Datsun yang ada di India ya, sayangnya nggak masuk ke Indonesia. Dan dia juga bersaing dengan Renault Kwid ya, karena dia selain mesinnya dia kapasitasnya sama, dia crossover city car semua ya kan, masuk si espresso ini. Oke, jadi kita akan membahas dulu penggerak dari si espresso ini ya. Jadi dia pakai mesin bensin 3 silinder dengan kapasitas 1000 cc dengan kode K10B yang menghasilkan tenaga 68 horsepower dengan torsi 90 Nm yang disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 5 speed manual dan 5 speed AMT. Jadi bukan otomatis biasa ya. Tapi kita coba lihat safety-nya, ini kayaknya nggak benar nih. Coba kita tonton dulu
Asian NCAP dari si espresso ini. Dia 0 bintangnya ya, ratingnya dia 0 gitu. Kenapa? Karena dia cuma pakai 1 airbag di sini ternyata ya. Jadi untuk yang dewasa dia 0 bintangnya, tapi kalau untuk anak 2 bintang. Jadi kira-kira ini nggak stabil nih mobilnya ya, nggak stabil dan nggak safety gitu, nggak recommended lah untuk keselamatan di sini ya. Oke, sekarang mari kita bahas desain eksterior dan interiornya. Nanti habis itu baru akselerasi dari si mobil ini, alias performanya ya, bagaimana. Tapi saya akan membawakan ini dengan cara voiceover. Oke, sekarang mari kita bahas dari segi eksteriornya dulu. Jadi, yang pertama-tama, ini adalah hal yang membuat mobil ini menjadi lucu dan imut. Mengapa? Karena dia lebih kecil daripada Suzuki Ignis. Dia panjangnya 3565 mm, lebarnya dia 1520 mm, dan tingginya 1564 mm. Untuk wheelbase-nya dia 2380 mm dan ground clearance-nya dia 180 mm. Nah, dengan panjang dan lebar segitu dia justru lebih kecil daripada Ayla dan Agya ya. Walaupun sebenarnya dia lebih tinggi dari Ayla dan Agya. Kita pindah ke bagian lampunya dulu. Untuk headlamp dan lampu sennya dia masih halogen, cuma dia sudah mendapatkan DRL LED di bagian bawah situ ya. Untuk lampu bagian depan dia dibuat menyatu dengan grill bagian atas yang bentuknya bergerigi seperti Suzuki Ignis kalau kalian lihat ya. Dan dia dibuat terpisah dari underguard bagian bawah yang terbuat dari plastik doff berwarna hitam ya. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Untuk spionnya dia masih warna body, cuma sayangnya sennya dia belum di spion, dia masih di fender. Dan untuk handle pintunya dia masih model cungkil. Kita lihat ke bagian velgnya dia masih menggunakan velg kaleng 14 inci. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakangnya. Sayangnya untuk bagian lampunya semuanya belum pakai LED ya. Terus di bawahnya dia ada underguard dari plastik doff berwarna hitam yang besar sekali ya. Dan ada mata kucing juga di situ. Sayangnya untuk membuka bagasinya dia masih pakai kunci biasa. Dan pada saat dibuka bagasinya, kalian akan melihat bagasi yang cukup besar ruangannya ya. Dia 239 liter. Untuk di bagian interiornya tentu dia pakai 5-seater sebagai kapasitas penumpangnya ya. Mau berharap apa mobil sekecil itu kan. Untuk setirnya dia memakai kepunyaan Suzuki Ignis, cuma sayangnya dia masih belum dilapis kulit dan masih polos saja begitu, nggak ada audio steering switch maupun yang lainnya. Dan tentu karena dia masih memakai kunci biasa, dia belum memiliki start stop button alias marquee-nya ya. Kalau kalian perhatiin lagi itu di desain dashboardnya, dia bulat-bulat begitu, melingkar begitu di bagian tengahnya, di kisi AC-nya yang sekarang 360 derajat kayak Datsun ya. Itu kalau menurut saya dia mirip Mini Cooper kalau kalian perhatiin ya. Ya jadi kesannya lucu aja gitu loh ya. Dan yang saya suka lagi selain dia speedometernya sudah digital ya, dia posisinya ada di tengah bagian atas ya. Jadi kesannya semua penumpang itu bisa lihat ini di kecepatan berapa gitu loh ya. AC-nya dia masih putar knob biasa walaupun dia ada pengaturan arah semburan, ada speed fan dan ada pendingin dan pemanas di situ ya. Untuk head unitnya kalau menurut saya ini lumayan bagus, dia sudah touchscreen kapasitif. Tapi kalau misalnya ini dimasukin ke Indonesia, apakah dia dipasang Apple CarPlay dan Android Auto atau gimana? Ya semoga aja sih bisa mendapatkan kedua fitur itu ya, jadi biar lebih mantap lagi. Nah tapi lucunya untuk power window di bagian depan dia letaknya di dekat tombol hazard ya. Nah sedangkan untuk yang di bagian belakang dia masih menggunakan ankle biasa ya, jadi seolah-olah kayak mobil basic. Sisanya biasa aja karena rata-rata bahan yang digunakan untuk interior pada mobil ini tuh masih menggunakan hard plastik biasa, belum ada empuk-empukannya ya. Oke, sekarang kita ke bagian yang terakhir yaitu performa. Sebelum kita masuk ke bagian itu, mari kita dengarkan dulu suara startup dari si espresso ini.
kita langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu konsumsi BBM-nya. Nah, untuk efisiensi BBM-nya dia irit. Dia bisa mencatat 21,7 km per liter. Alias dia mirip-mirip sama Daihatsu Rokiya sama Toyota Race ya. Ya jelas karena dia kapasitasnya cuma 1000 cc 3 silinder. Apalagi dia nggak pakai turbo kan, justru malah lebih irit. Tapi dia nggak cuma irit, dia juga spesial nih angka akselerasinya. Maka itu kita akan pindah ke bagian kedua, yaitu 0 sampai 100 km per jam akselerasi dari Suzuki Espresso ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa angka akselerasi ini alias 12 detikan itu sebenarnya cukup bagus untuk mobil dengan mesin sekecil ini. Karena jarang-jarang mobil 1000 cc bisa secepat ini. Kecuali Daihatsu Rokiya sama Toyota Race yang bisa mencapai 11 detikan ya. Tapi kan itu kan dia pakai turbo. Nah, yang NA ini jarang ya. Bahkan Xenia 1000 cc pun yang udah discontinue harus mencapai 18 detik untuk mencapai 100 km per jam ya. Oke, mungkin sekian pembahasan secara voiceover. Nah, kalian sudah bisa lihat kan dari bagaimana pembahasannya. Kira-kira itu saja sih mengenai Suzuki Espresso. Nggak ada yang bisa dibahas banyak lagi karena jelas ini mobil baru diluncurin akhir tahun 2019 ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai mobil imut ini, si Espresso. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe jika kalian belum, agar bisa berlangganan dengan channel kami, dan like videonya jika kalian suka, dan jangan lupa untuk komen jika kalian mau request video-video terbaru dari kami yang Anda inginkan. Oke, terima kasih telah menonton dan salam otomotif. Bye.